Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romaisya Mahu dengan NIM 2303010005. Program Studi Pendidikan Agama Islam UIN Abdul Muthalib Sangaji, Ambon. Di sini saya akan membuat tugas presentasi video tentang artikel saya dan juga kelompok saya yang berjudul implementasi evaluasi diagnostik model responsif evaluation pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP IT Assalam Ambon. Kita masuk pada poin pembahasan yang pertama, yaitu abstrak. Evaluasi pembelajaran memiliki peran strategis dalam upaya meningkatkan mutu proses maupun capaian belajar peserta didik dalam implementasi kurikulum merdeka. Salah satu bentuk evaluasi yang menjadi perhatian utama adalah evaluasi diagnostik, yaitu evaluasi yang dirancang untuk memetakan kesiapan belajar, kebutuhan, serta berbagai hambatan yang dialami siswa sebelum kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Meskipun demikian, penerapan evaluasi diagnostik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam atau PAI masih diharapkan pada sejumlah tantangan yang berkaitan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan hingga pemanfaatan hasil evaluasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan evaluasi diagnostik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP IT Assalam Ambon dengan menggunakan pendekatan responsif evaluation yang dikembangkan oleh STAK. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluasi. Formasi penelitian meliputi kepala sekolah, guru pendidikan agama Islam, peserta didik, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan pembelajaran. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan model integratif yang mencakup tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi diagnostik telah diterapkan pada awal proses pembelajaran untuk memperoleh informasi mengenai kemampuan awal atau karakteristik serta kebutuhan belajar peserta didik. Akan tetapi, hasil evaluasi tersebut belum sempurna dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar dalam merancang pembelajaran berdiferensi melalui penggunaan model respons evaluasi. Penerapan ini berhasil mengungkap beragam pandangan para pemangku kepentingan mengenai efektivitas pelaksanaan evaluasi diagnostik, berbagai kendala yang dihadapi, serta kebutuhan yang diperlukan untuk pengembangan temuan. Penelitian ini memberikan kontribusi praktis dalam meningkatkan kompetensi guru untuk merancang, melaksanakan, dan menindaklanjuti
evaluasi diagnostik secara lebih struktur, efektif, dan berkesinambungan. Kata kunci dari abstraknya yaitu evaluasi diagnostik responsif, evaluation pendidikan agama Islam, evaluasi pembelajaran, kurikulum merdeka. Kita masuk pada pembahasan yang berikut yaitu pendahuluan. Pelaksanaan evaluasi diagnostik dalam kegiatan pembelajaran menjadi salah satu upaya strategis untuk mendukung peningkatan mutu proses belajar peserta didik, terutama dalam penerapan kurikulum merdeka yang berorientasi pada kebutuhan siswa dan pembelajaran berdiferensiasi pada tingkat global. Laporan menggunakan bahwa sekitar 70% peserta didik di negara-negara berkembang mengalami penurunan pencapaian pembelajaran setelah pandemi. Temuan tersebut menunjukkan pentingnya penggunaan asesmen awal sebagai saran untuk mengidentifikasikan kemampuan, kebutuhan, dan kondisi belajar siswa secara tepat. Kita masuk pada metode penelitian. Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian evaluatif yang berlandaskan pada model responsif evaluation yang diperkenalkan oleh Steck. Pemilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pelaksanaan evaluasi diagnostik melalui pengalaman, pandangan, serta tanggapan para pihak yang terlibatkan dalam kegiatan pembelajaran. Evaluasi difokuskan pada 3 aspek utama yang menjadi karakteristik model responsif evaluasi, yaitu yang berkaitan dengan kondisi awal program transportasi yang mengembangkan proses pelaksanaan, dan outcomes yang menunjukkan hasil atau dampak yang diperoleh. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-struktur dan kajian dokumentasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam terkait tahap perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut evaluasi diagnostik yang diterapkan dalam pembelajaran. Sementara itu, studi komunikasi dilakukan dengan menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program seperti modul ajar, perangkat asesmen diagnostik, hasil evaluasi peserta didik, serta laporan kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan yang berikut, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama, hasil penelitian. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi implementasi evaluasi diagnostik model responsif evaluation pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP As-Salam Ambon. Analisis ini dilakukan berdasarkan 3 komponen utama, yaitu dalam model responsif evaluation yang dikemukakan Steck yang 2021, yaitu kondisi awal, yang kedua itu proses pelaksanaan, dan yang ketiga hasil yang diperoleh. Data diperoleh melalui wawancara
wawancara mendalam terhadap kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang kurikulum, guru pendidikan agama Islam, dan peserta didik, serta didukung oleh analisis dokumen pembelajaran. Kondisi awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah telah memiliki kebijakan yang mendukung pelaksanaan evaluasi diagnostik sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka. Dan yang kedua itu proses pelaksanaan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa evaluasi diagnostik dilakukan pada awal semester dan awal pelaksanaan materi baru. Guru menggunakan beberapa teknik seperti tanya jawab, tes kemampuan awal, observasi sederhana, dan penugasan awal. Peserta didik mengaku bahwa kegiatan tersebut membantu mereka memahami materi yang akan dipelajari dan memberikan kesempatan kepada guru untuk mengetahui tingkat pemahaman awal siswa. Dan yang terakhir yaitu hasil dan dampak. Temuan penelitian menunjukkan bahwa evaluasi diagnostik berhasil membantu guru mengidentifikasikan kemampuan awal siswa. Guru mendapatkan atau mendapat membedakan siswa yang membutuhkan pendamping tambahan bahwa dengan siswa yang telah menguasai materi dasar, namun hasil evaluasi diagnostik belum sempurna dimanfaatkan untuk merancang pelaksanaan pembelajaran di diferensi yang sistematis. Pembahasan, yaitu temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi evaluasi diagnostik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP IT As-Salam Ambon telah berjalan sesuai dengan prinsip dasar asesmen diagnostik. Dalam kurikulum Merdeka, guru telah melaksanakan proses identifikasi kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran dimulai. Temuan ini sejalan dengan pandangan Kemendikbud dengan pandangan yang menyatakan bahwa evaluasi diagnostik berfungsi sebagai instrumen untuk memetakan kesiapan belajar peserta didik sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Dari sisi teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi model responsif evaluation dalam evaluasi program pendidikan karena mampu menangkap dinamika pelaksanaan program berdasarkan pengalaman para pemangku kepentingan. Temuan penelitian juga memperluas kajian mengenai implementasi evaluasi diagnostika pada mata pelajaran pendidikan agama Islam yang selama ini masih relatif terbatas dalam literatur akademik. Nah, kita masuk pada pembahasan yang terakhir yaitu kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi evaluasi diagnostik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMP IT As-Salam Ambon telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi kurikulum Merdeka dan berfungsi untuk mengidentifikasikan kemampuan awal, karakteristik, serta kebutuhan belajar peserta didik sebelum proses pembelajaran berlangsung. Berdasarkan pendekatan responsif evaluation,
pelaksanaan evaluasi diagnostik menunjukkan bahwa sekolah dan guru telah memiliki komitmen dalam menerapkan asesmen awal sebagai dasar pembelajaran yang lebih terarah. Namun, pemanfaatan hasil evaluasi diagnostik dalam penyusunan dan pelaksanaan evaluasi diagnostik menunjukkan bahwa sekolah dan guru telah memiliki komitmen dalam menerapkan asesmen awal sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran yang lebih terarah. Namun, pemanfaatan hasil evaluasi diagnostik dalam menyusun dan pelaksanaan pembelajaran diferensiasi masih belum optimal. Temuan penelitian ini juga mengungkap bahwa efektivitas implementasi evaluasi diagnostik dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu antara lain tingkat pemahaman guru terhadap konsep asesmen diagnostik, ketersediaan instruktur yang sesuai, keterbatasan waktu untuk analisis hasil asesmen, serta belum adanya sistem tindak lanjut yang terstruktur dalam berkelanjutan. Nah, secara teoritis penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.